Denis nggak setuju sama usulan Rangga buat rujuk sama Flora. Bu Sinta pun mohon-mohon ke Denis supaya janji Denis nikahin Flora. Halo guys, balik lagi sama Mimin di Sinema Layar Kaca. Mimin akan ceritain lagi kelanjutan sinetron Bidadari Surgamu episode malam ini. Jadi simak sampai habis ya. Flora, Denis, dan Bu Sinta lagi ngobrol. Flora ngambek karena Rangga mau rujuk. Dulu waktu aku nikah sama Rangga itu cuma sebagai alat buat dapetin Sakinah. Sekarang dia mau rujuk juga gara-gara Sakinah. Apa aku gak berhak bahagia mah? Kan aku juga mau bahagia, kata Flora. Kasihan sekali kamu Flo, kamu berhak dapat kebahagiaan kamu sendiri, kata Bu Sinta. Dia bilang ke Denis untuk janji gak biarin Rangga ngerusak kebahagiaan Flora untuk kedua kalinya. Karena kebahagiaan Flora itu cuma Denis. Nikah sama Denis itu impian Flora dari dulu. Tenang tante, aku gak akan ngebiarin Rangga untuk rusak hidup Flora untuk yang kedua kalinya, kata Denis. Salim pergi ke dokter kulit pakai wig. Ada apa ya mas? Ini kulitnya masih pada mulus, kata resepsionisnya. Aku gak mau cek kulit muka kok, cuma mau cek kepala. Resepsionis muji Salim bahwa rambut dia bagus kok, cocok. Tiap orang yang lewat juga muji Salim kalau dia kelihatan maco. Di rumah Pak Mario, Bu Lauza dan Sakinah kumpul. Sakinah gelisah karena Denis belum ada kabar. Sakinah, kamu juga jangan terlalu stres, ingat kandungan kamu. Ternyata selama ini kamu udah menderita banget, kata Pak Mario. Aku udah gak bisa nahan lagi sekarang Pak, makanya aku setuju sama usulan Kak Rangga. Tiap aku nahan cemburu ke Flora, hati aku malah makin terluka. Ujung-ujungnya berimbas ke kandungan aku yang lemah. Aku takut kehilangan anak aku sebelum dia lahir, kata Sakinah. Sekarang kita berdoa aja supaya Denis bisa berubah pikiran dan nerima saran dari Rangga untuk rujuk sama Flora supaya Flora nggak ganggu rumah tangga kalian lagi, kata Bu Lauza. Kania yang dengar kata-kata Bu Lauza marah. Apa? Kak Rangga mau rujuk sama Kak Flora? Enggak, itu gak boleh terjadi Pak. Harusnya aku yang jadi istrinya Kak Rangga, bukan Kak Flora, kata Kania. Kamu gak usah ikut campur Kania, Papa gak perlu pendapat dari kamu, kata Pak Mario. Percuma debat sama Papa, aku mau tanya langsung aja sama Kak Rangga. Kania langsung pergi mau ketemu Rangga. Pak Mario udah pusing karena Kania keras kepala. Tapi Pak Mario gak setuju Rangga sama Kania karena umurnya terpaut jauh. Kasihan Kania, pasti dia patah hati banget, kata Sakinah. Udah biarin aja, kamu gak usah stres supaya bayi di kandungan kamu juga gak ikut sedih, kata Bu Lauza. Sophia nunggu-nunggu Salim pulang di depan pintu. Ngapain kamu berdiri aja di sana? Udah duduk dulu. Nanti Salim juga pasti pulang dan wignya bisa dilepas. Jangan terlalu stres, ingat kandungan kamu, kata Bu Hamidah. Gimana aku gak stres? Punya suami kelakuannya aneh bin ajaib. Pakai segala wig gak bisa dilepas, mesti ke rumah sakit, kata Sophia. Tiba-tiba Salim datang masih dengan wig di kepalanya. Dia bilang wignya gak bisa dilepas, kata dokter itu harus dioperasi. Ih, aku bayanginnya aja kok ngeri, kata Salim. Mau gak mau dia harus nunggu sampai lemnya lepas sendiri. Wah, Papa masih punya rambut, ganteng. Aku lebih suka Papa rambutnya gondrong, kata Azam. Sophia makin manyun aja. Kania datang ke kantor Rangga marah-marah karena Rangga mau rujuk sama Flora. Aku orang nomor 1 yang gak rela, aku menantang, kata Kania. Keputusan aku udah bulat, kata Rangga. Maaf Kania, aku belum bisa suka sama kamu, aku cuma anggap kamu kayak adik, kata Rangga. Please kasih aku kesempatan buat bisa jadi perempuan yang Kak Rangga suka. Tapi Rangga gak bisa karena dia gak mau bikin Sakinah menderita dan stres. Apalagi kemarin Sakinah sampai pingsan. Kania masih mohon-mohon untuk Rangga supaya pikir ulang keputusannya. Tapi kayaknya Rangga udah benar-benar bulat sama keputusannya. Kania benar-benar kecewa dan marah sama Rangga. Kak Rangga tega banget, gak pernah benar-benar nganggap aku ada. Andrew kaget dikasih tahu kalau Rangga berniat buat rujuk sama Flora supaya nggak ganggu rumah tangga Denis dan Sakinah. Kok tiba-tiba banget, kata Andrew. Sakinah selama ini ternyata stres dan cemburu. Bahkan tadi sampai pingsan Andrew karena banyak pikiran, kata Ibu Lauza.
Andrew setuju banget karena itu menyangkut keselamatan bayi di kandungannya Sakinah. Tapi Dennis gak setuju, jadi Bu Lauza marah karena Dennis terus-terusan membuat beban di pikirannya Sakinah. Pasti keluarga Flora mempengaruhi Dennis supaya dia gak setuju dan usulannya Rangga. Mama akan mati-matian supaya Dennis bisa setuju, kata Ibu Lauza. Namira yang lagi cek HP, tiba-tiba dapat WA dari Andrew dan kesenengan. Tumben nih Andrew chat gue. Pas dia baca WA-nya, Andrew itu isinya kalau dia mau ngasih tahu Rangga mau rujuk sama Flora. Dan semua keluarga lagi berupaya mendesak Denny supaya setuju. Namira curiga dan kaget. Kok tiba-tiba banget ya? Ini kayaknya ada sesuatu deh. Dia langsung mau nyamperin Andrew tapi dicegah sama Fadil. Dia minta Namira nemenin dia bercanda dan ngelakuin malam pertama mereka yang tertunda. Dia mohon-mohon sama Namira tapi Namiranya gak mau. Fadil kekeh nih gak ngebolehin Namira buat pergi. Dia marah dan minta Namira hormatin dia sebagai suaminya. Tapi Namira kekeh, akhirnya Namira boleh pergi tapi diantar sama Fadil. Kania ini nangis, sakit hati karena Rangga mau rujuk sama Flora. Selama ini gue susah payah buat dapetin Karangga, tapi Karangga malah mau rujuk. Gue harus ngelakuin sesuatu, gue harus labrak Kak Flora. Di rumah Flora sama Bu Sinta, Flora marah-marah dan masih gak habis pikir kalau Rangga ngajak dia rujuk. Tiba-tiba dia dapat telepon dari Kania yang marah-marah dan bilang kalau Kania cinta sama Rangga dan dia bakal ngelakuin apapun biar Rangga sama Flora gak rujuk. Pokoknya Kak Flora harus tolong rujukannya ke Rangga ya. Bu Sinta terus bilang sama Kania, satu-satunya cara biar Flora sama Rangga gak rujuk itu ya dia nikah sama Dennis. Jadi kamu harus bujukin Dennis dan ngelakuin apapun waktu Flora butuh bantuan kamu ya. Katanya, iya siap tante, kata Kania. Bak gayung bersambut, mereka senang banget karena bakal ada pendukung untuk rencana mereka. Waktu Namira sampai di rumah Andrew, dia nggak ngizinin Fadil ikut masuk. Ih, kamu kan cuma supir yang nganterin majikannya. Ngapain kamu ikut-ikut? Tiba-tiba ibunya Fadil telepon, dia curhat sama ibunya. Mana ada suami yang mau antar istrinya ke rumah cowok yang dia sukai? Ibunya Fadil marah. Ih, kamu mau-maunya. Pakai dong otak kamu. Benar-benar Namira tuh nggak sopan sama suami sendiri. Fadil minta bantu ibunya karena dia udah makin putus asa. Mereka merencanakan untuk menyangkut pautkan urusan Andrew dan Dini karena pakai surat kaleng aja nggak cukup buat Namira dan Andrew berantem. Kita kirim aja cincinnya Dini. Kamu lihat foto cincinnya Dini di rumah Andrew, nanti kita bikin duplikatnya. Awas ya, jangan sampai gagal. Namira bilang bahwa dia datang itu untuk ngedukung Sakinah dan bantuin bilang ke Dennis kalau dia setuju sama idenya Rangga. Dennis harus tahu kalau anak yang dikandung sama Flora itu anaknya Fadil. Dia nyaranin untuk tes DNA aja supaya jelas anak siapa yang ada di kandungannya Flora. Pak Mario malah nganggap Namira bikin keruh suasana. Padahal Sakinah udah mau terima anak yang dikandung Flora dan mau mengurusnya. Pas Dennis datang, dia bilang kalau dia tetap gak setuju untuk Rangga rujuk sama Flora. Karena dia gak bisa ninggalin Flora gitu aja. Dan dia udah janji sama keluarganya Flora kalau dia mau nikahin Flora. Sakinah juga kan yang minta untuk Dennis nikah sama Flora. Jadi Dennis yakin kalau Sakinah akan terima situasinya. Dennis juga bilang walaupun dia gak cinta lagi sama Flora, tapi Flora akan tetap ada ruang di hatinya Dennis. Semua orang gak dukung Dennis dan minta Dennis buat mikir ulang. Dennis marah, kenapa sih kalian keluarga aku sendiri gak ada yang ngedukung aku? Aku lagi berusaha buat jalanin tanggung jawab. Kalau kalian semua kayak gini, aku malah makin kasihan sama Flora. Namira bilang dia akan stop ikut campur kalau Dennis udah tes DNA anaknya Flora. Dan semua keluarga pun mendukung untuk Dennis tes DNA. Kalau emang kebukti itu anaknya Dennis, baru mereka semua akan mundur dan mendukung apapun keputusannya Dennis. Tapi Dennis malah makin marah, dia gak terima semua orang jelek-jelekin Flora. Stop salah-salahin Flora terus, gue tahu banget Flora kayak gimana. Dia tuh gak jahat, coba kalian cobain jadi Flora, dia lagi hamil dan harus ngadepin semua ini sendiri.
Dennis ngerasa gak nyaman di rumahnya sendiri. Andrew balik tanya dan bilang, coba lo rasain jadi Sakinah, istri lo yang juga lagi hamil anak lo. Tapi suaminya malah ngurusin perempuan lain yang keluarganya udah jahatin keluarga kita. Dennis yang udah sangat marah akhirnya mutusin untuk keluar dari rumah. Sambil beresin baju, Dennis masih marah-marah. Salah terus. Semua keluarga nyalahin gue. Gak ada yang dukung gue. Sakinah nahan Dennis dan dia bilang, kamu harus sabar untuk ujian di keluarga kecil kita ini. Kalau kamu udah benar-benar gak nyaman di sini, gak apa-apa. Aku mau ikut dimanapun kamu tinggal. Aku masih mau jalanin kewajiban aku sebagai istri. Sakinah gak masalah, dia harus tinggal sama Flora dan mamahnya di apartemen Dennis. Bu Lauza gak terima Sakinah ikut pergi karena dia khawatir sama kandungannya Sakinah. Dia takut kalau Sakinah stres satu atap sama Flora. Tapi Sakinah bersikeras ikut karena dia mau jaga nama baiknya suaminya. Dia gak mau ngebiarin suaminya tinggal sama yang bukan muhribnya. Pokoknya, kamu harus prioritasin Sakinah dan anak kamu. Harus dijaga sebaik-baiknya, kata Pak Mario. Akhirnya, Sakinah dan Dennis pun pergi dari rumah. Bu Lauza sedih dan meluk Sakinah. Mama akan selalu doain kamu, nak. Semua orang sedih nih, Sakinah dan Dennis pergi dari rumah. Kira-kira akan gimana ya nanti kehidupannya Dennis dan Sakinah setelah tinggal bareng sama Flora dan mamahnya? Simak terus kelanjutan dari sinetron kesayangan kalian tentunya di channel ini karena kita akan terus kasih update-nya. Jangan lupa like dan subscribe supaya Mimin akan semangat ceritain ke kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.